saya akan menyampaikan tentang bagaimana kehidupan. Kalau kemarin kita mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Bapak Pendeta Henry Patipoli tentang peperangan ya. Jadi ini sebenarnya ada kaitan dengan peperangan. Peperangan kita bukan malah hanya melawan darah dan daging, tetapi penghulu-penghulu di darah. Berdasarkan teks pelayanan daripada hambanya di Pekanbaru, itu luar biasa. Banyak sekarang keluarga-keluarga Kristen dilucuti percaya dirinya, dilucuti rasa mekanisme pertahanan dirinya. Lewat apa? Lewat setiap kehidupan pribadinya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Ini sangat mengerikan jemaat Tuhan. Oleh sebab itu saya pada saat ini mengajak untuk kita semua melihat di sini. Saya akan merindukan kita sama-sama sharing atau mendengarkan firman Tuhan. Judulnya adalah Jangan Tawar Hati. Jangan tawar hati atau don't be disconnected ya. Apa saya mungkin bahasa Inggrisnya nggak selengkap dan secerdas orang-orang yang berbahasa Inggris ya. Nah di sini jangan tawar hati ini kalau kita lihat bentuknya seperti apa di dalam dunia ini. Apakah orang percaya masih memiliki tawar hati setelah mengikuti Kristus? Dan tawar hati ini kita sama-sama membuka di dalam satu kebenaran firman Tuhan, terambil di dalam 2 Korintus. Nah, ini catatan contekan saya selalu kalau firman Tuhan ada contekan, jemaat Tuhan mohon izin ya. 2 Korintus 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Ya. 11 ayat 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Tanpa mengundang rasa hormat, sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Ayat yang ganjil dibacakan oleh para ibu bapak-bapak dan yang genap dibacakan oleh ibu-ibu atau yang perempuan. Di situ judulnya kita melihat adalah Paulus tidak mementingkan diri. 2, 3 ya, kaum bapak. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak menjadi lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu 3 kali. Mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyambut. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berdiri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Silakan duduk jemaat Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, dan berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kata tawar hati ini bukan kata-kata yang baru jemaat Tuhan. Dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, tokoh-tokoh Alkitab dalam kisah para bapak beriman, para nabi, raja-raja, hingga para rasul, hingga pada jemaat pada saat ini berbicara tentang jangan tawar hati. Ini adalah satu etika praktis dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang tidak luput ya. Kalau kita ini masih memiliki tubuh yang fana, tubuh yang hal-hal perkara-perkara dunia. Dalam arti kata manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi firman Tuhan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ada sisi-sisi kekuatan kita dan ada juga sisi-sisi keterbatasan kita. Oleh sebab itu kita bangun jati diri kita dengan beberapa hal. Karena apa? Karena pada saat ini banyak kekejutan terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi dan segala hal. Baru kita lihat di sini banyak yang patah hati, putus asa, cemas, ketakutan, remuk, merasa tidak berharga, putus asa, tawar hati, terlebih dan segala macamnya. Kira-kira di mana yang sering terjadi dalam diri kita? Kalau kita kemarin itu ada renungan
setiap hari Kamis, Mbak Rini kemarin ada cerita ya, kasus-kasus bagaimana ada yang mau didoakan situasi kesehatan. Itu membuat kadang-kadang kita was-was. Itu hal muncul yang sering terjadi dalam kehidupan ini pada saat ini. Sehingga pada saat banyak memproteksi diri dalam dunia kesehatan. Salah satu itu namanya apa ya? Untuk menjamin kesehatan itu kalau kita di perbankan itu namanya apa ya? Saya lupa. Asuransi ya. Ketakutan untuk menghadapi kesakitan tersebut, kita siapkan asuransi. Untuk anak-anak kita, untuk mengajukan dalam dunia pendidikan, supaya dananya tercukupkan, kita juga siapkan asuransi. Karena bagian daripada kekurangan-kekurangan kita, bisa diantisipasi bagaimana caranya. Oleh sebab itu di sini Rasul Paulus, ketika kita melihat satu nas bacaan, ketika dia sudah bertemu secara pribadi dengan Allah, dan diproses begitu luar biasa, dalam melayani Tuhan, dikatakan di situ dalam judulnya, Paulus tidak mementingkan diri sendiri. Seperti apa? Sesungguhnya orang yang tawar hati. Tawar hati itu nggak dosa jemaat Tuhan. Tetapi tawar hati bisa melakukan hal-hal yang berdampak dosa yang begitu luar biasa. Respon kita terhadap Allah, respon kita terhadap diri kita, respon kita terhadap sesama. Kita disuguhkan pagi-pagi berbicara tentang perkara dunia hingga zaman pada saat ini, pemerintahan pada saat ini. Ada apa? Sekarang dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena banyaknya gelombang persoalan yang membuat manusia akhirnya tidak mengandalkan Tuhan secara realitanya. Pada saat renungan pagi di tempat saya, ini selalu objektivitasnya adalah kegiatan saya di sekolah. Guru Katolik berkata seperti ini, karena kami satu ibadah di kegiatan ibadah kami. Saat ini ditemukan banyak anak-anak tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi hanya mengejar kesenangan semata. Karena apa? Karena banyak tawar hati. Tidak lagi mempedulikan didikan dan ajaran orang tua. Sehingga persoalan yang dialami selalu mencari kesenangan dan kesenangan semata. Hal ini jemaat Tuhan, saya kemarin anak saya sharing sama saya lupa karena saya sebelumnya sudah WA. Ada apa ya? Saya bilang kamu harus segera masuk. Karena pembelajaran lagi akhir semester genap pada saat ini. Lalu berkatakan, Pak, saya lagi mempersiapkan diri saya. Saya tawar hati, Pak, dengan keadaan kalau saya pergi ke sekolah. Lalu saya sedikit demi sedikit menyentuh apa yang menjadi pikirannya menjadi tawar hati. Ketika saya terluka, tidak satu pun orang yang datang kepada saya. Ketika saya punya masalah, tidak satu pun yang mau berbagi dengan saya. Saya katakan kembali, you sudah mengenal Tuhan? You sudah bangun hubungan dengan Tuhan? Kamu sudah punya komunitas sendiri dalam pergaulan bersama dengan Tuhan? Ya saya lihat semua, Pak, itu kayaknya nggak menyenangkan, Pak. Bahkan dia menceritakan bagaimana kumpulan-kumpulan seperti kayak Rokris, Rokat, ataupun organisasi youth yang lain. Itu tidak nyaman buat saya, Pak. Alasannya kenapa? Karena tidak ada keteladanan dan saya tidak melihat sosok keteladanan di dalam, Pak. Saya tawar hati, Pak. Persoalan yang dialami pada saat ini, saya katakan, udah. Kamu sekarang bereskan dirimu dan pikirkanlah yang manis. Berpikiranlah yang positif apapun terjadi atas hidupmu. Karena apa? Ketika kita berpikiran positif, maka kita bangun dasar pemikiran kita agar hati kita selalu dikuasai firman Tuhan. Amin. Izinkan hati kita terus dikuasai firman Tuhan. Tantangan memang berat, dunia memang tidak aman-aman saja, tetapi bagaimana supaya tenanglah hatiku dan jiwaku. Seperti lagu tadi, Tuhan Yesus yang membimbingku. Badai topan ketawaran hati, hanya hadirkan Yesus. Sama-sama katakan kiri kanan kita, jemaat Tuhan, hadirkan Yesus dalam segala persoalan. Hadirkan Yesus dalam segala persoalan. Amin. Ini hal yang penting. Mungkin bagi kita ini ya seperti ibaratnya kata-kata hari ini apa ya untuk saya ya? Kata-kata hari ini apa yang untuk membangun diri saya? Kita harus memilih. Jadi di sini kita lihat ada yang kita mempelajari, memahami tawar hati, bahkan kita tahu harus seperti apa kita menyingkapi. Dan sumber tawar hati itu berasal dari mana? Kita sama-sama buka di Yosua pasal 1 ayat 9. Dalam konteks perjanjian lama dan konteks perjanjian baru. Yosua membawa bangsa Israel ketika menerima mandat dari Musa. Satu firman Allah berkata di dalam Yosua pasal 1 ayat 9. Nah, ini kunci rahasianya membawa bangsa Israel
Dan pada saat ini umat Tuhan Ayat 9. dibawa di dalam kebenaran firman Allah. Yosua pasal 1 ayat 9. Kita lihat konteks begitu menderitanya Rasul Paulus. Ya, 2-3 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang percaya katakan amin. Amin. Kemanapun kita pergi selalu apa dikatakan di situ? Menyertai Allah Immanuel. Inilah saya lihat keberhasilan seorang Joshua yang terlahir di padang gurun. Dan kemarin juga tema kita adalah tiang awan dan tiang api ya, kehadiran Allah. Di mana kita ketahui Joshua sejak dari muda, sejak usia yang masih muda dipilih Tuhan menjadi mata-mata untuk menghancurkan, untuk mengamati Jericho pada saat itu. Yang terpilih pada satu banyak, yang tersisa cuma 2. Karena satu kata yang dipegang oleh Joshua. Dikatakan apa sih? Kuatkan dan teguhkan hatimu, dan janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Banyak sekali pada saat ini di dalam diri kita seringkali yang hadap, menyakiti, mengecewakan yang lain. Dan kita tahu pada akhirnya apa yang terjadi dalam diri kehidupan Joshua. Ketika menerima mandat daripada Musa, kelanjutan kepemimpinannya, banyak bangsa-bangsa yang ditaklukkan karena penyertaan Tuhan begitu dahsyat. Dan ketika saya masuk di Yusuf pasal 12, itu sampai matahari jemaat Tuhan itu berhenti. Pembelaan Tuhan luar biasa. Jangankan teman sekitar kita, bahkan bumi, surga, dan seluruh cakrawala yang ada, itu dipakai Tuhan untuk menyertai kita. Amin. Dan akhirnya apa? Ketika bangsa-bangsa itu hampir sore untuk berhenti, dan di situ juga ada suku yang dibinasakan, bukan hanya pakai pedang oleh Joshua, tetapi dikatakan di situ bahwa batu-batu berterbangan dari angkasa dan membunuh banyak orang. Artinya apa? Penyertaan Tuhan supaya nggak tawar hati, ya lebih dari segalanya. Dan akhirnya bangsa Israel mengalami yang namanya kemenangan. Katakan kiri kanan kita, kemenangan. Kemenangan. Ya, jangan sampai ngantuk, kita lihat kiri kanan kita, jangan sampai merem-merem tiba-tiba udah mimpi di langit yang ke-7, ya kan? Atau mungkin lagi bermain di taman dengan atau lagi ke mall, atau mungkin lagi nongkrong di kafe gitu ya. Kita lihat kiri kanan kita, kira-kira ini sedang menikmati firman Tuhan apa menikmati lelah-lelahnya mata yang mengantuk gitu ya, karena perjalanan begitu jauh. Nah, disinilah kita lihat Joshua begitu dahsyatnya, luar biasa penyertaan Tuhan. Jangankan orang-orang Israel dipakai pada saat itu, matahari, cakrawala, bahkan batu-batu berterbangan dari angkasa untuk membunuh semua para lawan musuhnya. Ini membuat dia salah satu tidak tawar hati. Karena apa? Yang pertama adalah karena tawar hati tidak berasal daripada Allah. Roma pasal 15 ayat 4 kita baca. Tawar hati itu tidak berasal dari Allah. Dan supaya kita tidak tawar hati, Joshua hadapi dengan seperti itu, mengingat penyertaan Tuhan. Ya, kita sama-sama baca Roma pasal 15 ayat 4. Pasal 15 ayat 4. Ya, kita sama-sama baca jemaat Tuhan 2-3 ya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Amin. Jadi firman Allah ini kita harus apa? Kita harus dengarkan setiap tulisan-tulisan yang ditulis oleh para nabi, bapak beriman, para rasul, berpegang teguh karena dalam kehidupan kita tidak akan mengalami tawar hati. Pegang firman Tuhan. Katakan pegang firman Tuhan. Kita pegang firman Tuhan. Amin. Karena apa? Karena tawar hati itu bukan berasal daripada Allah. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering membuat kenyataan kehidupan kita putus asa, mari kita tetap berjuang melawan semua itu. Sama seperti Joshua, dia tetap berjuang melawan tantangan apapun yang dipercayakan oleh Tuhan. Dia percaya bahwa Allah itu Allah yang hadir. Inilah luar biasanya cara bangsa Israel dan orang percaya pada saat ini tetap bertahan di dalam hidupnya supaya tidak tawar hati. Harus tahu bahwa tawar hati itu bukan berasal daripada Allah. Lalu berasal dari mana? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa dosa itu melucuti kekuatan manusia, termasuk cara percaya diri dan tawar hatinya. Banyak sekali orang-orang yang mengalami tawar hati dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru.
Kita lihat di sini. Bagaimana cara menyingkapi Tuhan? Kok Tuhan memberikan begitu banyak? Bahkan banyak orang-orang yang menjadi korban ketika masuk ke tanah Kanaan. Dulu saya makan di Mesir itu, makan daging itu mudah sekali. Makanan enak, mudah sekali. Tetapi kau membawa kami ke padang gurun yang tidak ada harapan. Ini seakan-akan kami menjadi tawar mengikuti engkau Joshua, mengikuti engkau Musa. Tetapi hari ini kita belajar dari masalah. Jangan masalah yang kita hadapi membuat kita tawar hati. Kita katakan kiri kanan kita, jangan karena masalah kita tawar hati. Jangan permasalahan kita tawar hati. Harus menjadi kuat. Mari kita Tuhan lihat di dalam Ulangan pasal 3 ayat 8. Ini kita belajar terus bagaimana firman Allah terus memberikan penguatan agar kita tidak tawar hati. Ulangan pasal 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Ya, kita tahu bahwa dalam kuasa perjanjian lama pun perjuangan para nabi dan semuanya harus mendapatkan penguatan agar tidak tawar hati. 2, 3 ya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia akan membiarkan tinggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Siapapun yang menurut kita menjadi idola kita, seringkali, wah, kenapa saya? Jadi akhirnya kita tawar hati, kita patah hati, karena kita kehilangan pemimpin, karena kita kehilangan idola kita. Banyak di dunia ini yang kehilangan idola dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Terlebih anak-anak muda zaman sekarang ini. Saya katakan sama anak, kalau kamu ketemu dengan artis yang kamu senangi, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya akan menangis, saya akan berteriak. Luar biasa sekali anak-anak muda ini mengekspresinya bertemu dengan idolanya ya. Saya akan jingkrak, saya akan lompat-lompat. Kalau lompat tiba-tiba di depannya jurang, kamu mau? Ya mau aja, yang penting ketemu dengan apa saya. Saya bilang, so gila ini generasi muda zaman sekarang ini. Demi kesenangan, orang-orang yang ditenarkan, yang difavoritkan, dia apapun. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Ketika kita ibadah saja, kita mau berlomba-lomba memuji Tuhan, itu kita harus apa? Tergantung dengan situasi yang kita dengar. Kurang bertepuk tangan, akhirnya kita tepuk tangan di bawah. Jangan jemaat Tuhan. Kita tahu bahwa ketika kita memuji Tuhan, kita disertai oleh Allah. Disertai oleh Allah. Ketika kita mengalami masalah, kita puji Dia, bersorak-sorai. Dan saya lihat, ada banyak orang dipulihkan dari rasa tawar hati karena memuji Tuhan, karena mengagungkan Tuhan. Ketika saya melihat orang yang terkapar di tempat tidur, tadi wajahnya sudah pucat pasir, lihat tetesan-tetesan infus gitu ya, baru karena ada sakit mah orang tua di kelas saya lihat itu dia memperhatikan kronisnya segala macam. Saya katakan, kenapa Bu? Iya sakit, operasi segala macam. Saya nggak tahu kira-kira saya hidup apa enggak, karena udah stadium berapa dikatakan seperti itu. Percayalah, ibu tenang, puji nama Tuhan, dan akhirnya lama-lama kita aja penyembahan aja. Saya tadi di rumah sakit Yulianti Saroso itu dia bilang, Pak, jangan banyak ini ya, lama-lama ya. Tetapi luar biasa, penyembahan itu akhirnya kita penyembah di situ lama-lama jemaat Tuhan. Kita nyanyi menyembah Tuhan. Di saatku tak berdaya, lama-lama wajah ibu makin senyum, lama-lama makin tenang, lama-lama dia punya kata-kata perkataan iman bahwa Allah menyertai ketika dalam kesakitan sekalipun. Dia tidak tawar hati dengan penyakit yang dia alami. Padahal keberadaan suami dengan anaknya melayani. Kenapa justru melayani? Banyak sekali tantangan dihadapi. Oleh sebab itu lakukan semata-mata bukan karena untuk manusia, tetapi lakukan karena untuk Tuhan. Dan akhirnya ibu berkata seperti ini, iya ya, seringkali saya mengabaikan diri saya Pak. Jangan sampai salahkan keluargamu, jangan sampai salahkan Tuhan. Tetapi perbanyak bersyukur di hadapan Allah. Amin. Dan ketika dia bersyukur menaikkan pujian, tadi wajahnya mungkin udah tepuk 8, tepuk 10, ya, tepuk 100, akhirnya mulai lagi wajahnya kembali dengan senyum. Mari kita kasih senyum kiri kanan jemaat Tuhan. Ya. Itu salah satu resep kunci supaya tidak tawar hati. Tadinya dia mukanya cemutut, lihat saya, ada apa ya Pak, kok Bapak datang? Saya katakan, karena orang sakit yang membutuhkan dokter, orang yang sakit membutuhkan penghiburan. Lalu kita hibur doa, kita nggak bawa apa-apa. Lalu banyak sekali SMS masuk ke WA saya. Terima kasih.
Dan pada saat saya berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Satu orang mengalami sakit dan putus asa menghadapi penyakitnya. Hari ini Tuhan berikan kegembiraan menjadi obat. Dan pada saat itu hanya 1 hari, besoknya dia pulang ke rumah. Cara Tuhan bekerja itu banyak cara supaya kita tetap melekat kepadanya lewat apapun. Jangan tawar hati setelah terima persoalan langsung no comment dengan segala hal terhadap Tuhan, apalagi nggak mau lagi berdoa. Stop, saya katakan kepada anak-anak didik saya. Bahkan kita ke semua, saya katakan kepada istri saya, stop melakukan segala sesuatu. Mari kita memuji Tuhan. Makanya izin Bapak Ibu, saya di status saya itu selalu ada olahraganya, saya masukin semuanya, ada memuji Tuhannya, bahkan anak-anak saya renungan saya masukkan ke status memori saya. Kita berdoa dulu. Setelah itu harus happy, karena bukan hanya happy jiwa kita, tapi tubuh kita juga harus happy, jemaat Tuhan. Ya Mbak Ridi ya, Bu Ridi ya, harus happy tubuh kita. Di dalam tubuh kita yang makin rentah harus ada pujian yang untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus ekspresikan. Hati yang gembira adalah obat, supaya nggak tawar hati terhadap diri sendiri. Kenapa saya cepat tua? Kenapa saya cepat pikun? Kenapa saya banyak lupanya? Dan segala macamnya. Kita akan terus lama-lama pikiran kita banyak beban pikirannya apa? Makin lama makin apa? Kesehatan kita merosot. Kita tawar hati dengan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, dan akhirnya banyak apa jemaat Tuhan? Akhirnya banyak orang tua yang dipimpin oleh anaknya masuk ke rumah lansia. Saya tidak tahu apakah program daripada Ibu Bapak Gembala masih ada rumah lansia. Kayaknya sekarang sudah menjadi taman lansia gitu ya kan. Artinya apa? Perlu nggak taman lansia? Perlu, supaya kita apa? Menggunakan lingkungan kita untuk apa? Memproses diri kita. Jangan terkungkung dalam satu tempat yang tertutup oleh segala sesuatu. Jangan banyak diam-diam di kamar Bapak Ibu. Melangkahlah. Kita melangkah ke sesuatu tempat yang perlu kita membuat kita refresh pikiran kita. Melayani. Ke rumah sakit kita ayo, ke tetangga kita. Bukan ngegunjingin, ngegosipin. Datang di situ untuk mendoakan. Bapak Ibu ada nggak kira-kira doakan? Nggak apa-apa seorang hal seperti itu. Yang penting kita bekerja. Sama seperti kemarin pelayan Pak Pati Pelohi kemarin. Ketika peperangan rohani, banyak hal yang membuat kita ini menjadi lemah. Karena apa? Bukan karena dari orang lain, dari diri kita yang mau memberi diri kita untuk apa? Melayani. Ketika kita melayani peperangan, memang betul Bapak Ibu, kita pertama kali yang diuji sebelum dengar firman Tuhan. Tadi pagi saya sebelum dengar firman Tuhan, ada sedikit sengketa dengan istri saya. Ketika persiapan berawal, aduh, seperti hati saya kayak tawar hati. Saya katakan, Tuhan, perkataan ini sebenarnya enggak harus saya dengarkan pagi hari ini. Ini akan mempengaruhi suasana hati saya nanti khotbah. Jangan-jangan saya hanya berbicara doang, public speaking doang, hanya lip service doang, tapi kenyataan saya tidak layak Tuhan. Saya langsung datang kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Dan kata-kata istri saya buang jauh-jauh dalam nama Yesus. Dan hanya menghadirkan firman Tuhan. Hadirlah firman Tuhan dalam diri saya. Ada kuasa yang boleh menyertai saya sehingga saya tidak tawar hati lagi. Biasanya gitu ya jemaat Tuhan, kita nggak mau kemungkinan dalam satu mobil pun kadang-kadang kalau kita udah gak nyaman kan istri, kita bisa dalam belakangan kayak gitu ya, dia miring kanan, saya miring kanan gitu kan. Kita miring-miringan, akhirnya tatapan kita keluar dari Grab juga bisa sambil miring-miring kayak gini gitu ya, sini-sini. Tapi kalau udah depan hadirat Tuhan, segala sesuatu Tuhan akan pulihkan. Amin. Jangan pernah menyimpan segala sesuatu ketawaran hati dalam diri kita. Yang kedua, ada tawar hati itu ada membuat kita tidak bertumbuh jemaat Tuhan. Kenapa membuat kita tidak bertumbuh? Kita tahu kalau roti tawar enak ya Mbak Putri ya. Roti tawar enak, teh tawar enak ya kan. Tapi kalau hati tawar ini nggak enak. Buat kita nggak bertumbuh. Karena apa hati tawar nggak bertumbuh? Karena tidak menerima proses daripada Tuhan. Menutup diri. Tetapi kita harus terbuka. Ambillah satu pilihan. Untuk apa? Untuk kita bertumbuh dan tinggalkan sikap kita yang tidak bertumbuh dalam firman Tuhan. Kita sama-sama melihat di dalam Amsal pasal 24 ayat 10. Amsal pasal 24 ayat 10. Sebenarnya ada banyak sekali ya jemaat Tuhan pembelajaran kita tentang tawar hati. Tetapi saya hanya mengambil 2 poin saja. Bahwa tawar hati tidak berasal daripada Allah. Yang kedua, tawar hati membuat kita tidak bertumbuh dalam firman Tuhan, dalam mempercayai kita. Kita buka jemaat Tuhan, kita baca bersama-sama Amsal pasal 24 ayat 10. Ya, 2-3 ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kecillah kekuatanmu. Dalam segala hal kekuatan kita yang sudah semakin lemah, tambah lemah lagi. Yang semakin kecil, tambah kecil lagi. Nggak ada power. Ketika kita dalam kesesakan, kita udah pengalaman, mungkin di sini ada beberapa pelayan pelepasan buat hamba-hamba Tuhan. Kalau kita
ada intimidasi terhadap diri sendiri, kita doa pelepasan, itu bukan dia roh jahat yang keluar, kita yang keluar akhirnya dari tempat pelepasan itu jemaat Tuhan. Dan itu pernah saya alami ketika waktu dulu ada di STT dipanggil, oh so ada kesurupan, ayo Jo, semua kumpul, ada orang macam-macam itu. Ada pelepasan versi Batak, ada pelepasan versi Manado, ada pelepasan versi Jawa, ada pelepasan versi Ambon dan segala macamnya. Semua suku bangsa ada di dalam asrama tersebut. Kalau orang Jogja keluar, saya dengan itu ketika doa pelepasan, saya agak oh ini ternyata seninya melayani berbagai bangsa ya. Kalau ada juga orang Papua, keluar gitu kan. Teriaknya kencang sekali. Demikian juga orang Batak, demikian juga banyak sekali orang Ambon seperti banyak sekali melayani seperti itu. Akhirnya kerasukan tadi karena banyak nggak siap dengan cara strategi doa peperangan. Akhirnya siapa kamu? Siapa ngana kata gitu kan. Berbagai versi bahasa juga nih ternyata yang kerasukan jiwa ini juga ya, kerasukan tadi ini. Lalu pada saat itu ada beberapa teman-teman yang pada saat di asrama kayak menular lah seperti itu ya, karena mereka nggak siap. Dan akhirnya semua dikeluarkan mahasiswa karena mereka belum siap dilayani semua, dan akhirnya didoa pelepasan. Karena apa? Karena kekuatannya tadi itu harus dibangun atas dasar kebenaran yang kuat. Bukan hanya kuat suaranya, bukan hanya kuat mentalnya, tetapi kuat dengan percayanya kepada firman Tuhan. Amin. Kalau kita percaya kuasa Yesus terlebih besar daripada kuasa dunia ini, satu pribadi pun tidak akan layak disejajarkan dengan kuasa Tuhan. Dan kuasa itu kan apa? Lari dengan sepenuhnya. Jadi jangan izinkan untuk tawar hati kita berada dalam diri kita. Karena itu ada sebuah pilihan. Dan dikatakan bahwa tawar hati itu kita memang harus tolak dalam nama Yesus, ya. Supaya kita tidak hanya bertumbuh saat itu saja. Kita harus bertumbuh jemaat Tuhan. Kita harus bertumbuh. Kita harus berbuah. Sehingga kita dibangun atas dasar yang benar atas pertumbuhan kita. Lalu jemaat Tuhan, kita lihat di sini cara menghadapi tawar hati. Kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Ini cara menghadapi tawar hati. Cara menghadapi 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Ya, kita baca sama-sama 2, 3 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke hari. Dibaharui. Kita katakan kiri kanan kita selalu dibaharui. Kita selalu dibaharui. Kita harus ikrarkan terus itu dalam diri kita. Kita harus dibaharui, nggak berhenti. Terus berjalan pembaharuan itu sampai kita mati. Disitulah titik terakhir daripada kesempatan kita memperbarui diri kita. Karena dunia itu selalu ada kita bawa, karena kita masih tubuh ini tubuh yang penuh darah dan daging. Kita masih bawa pikiran masa lalu kita karena masih ada memori kita yang tersimpan. Oleh sebab itu, jangan kita merosot dan kita menolak yang kata manusia batinnya diperbarui. Katakan di situ, sebab kami tidak tawar hati, berkata harus ikrarkan, saya tidak tawar hati. Saya tidak mau tawar hati. Ya, tetapi meskipun lahiriah kami semakin merosot, tetapi ada yang bertumbuh dalam diri kita. Batinia kita harus diperbaharui. Batinia itu bukan hanya hati kita, tetapi pikiran kita harus diperbaharui. Jangan menganggap diri kita selalu baik-baik aja jemaat Tuhan. Tapi kenyataan ketika menghadapi masalah, akhirnya kita nggak lagi datang kepada Tuhan. Banyak sekali itu hal terjadi dalam pekerjaan kita. Banyak pergesekan antara rekan kerja, bahkan di dalam diri saya. Terima kasih doanya jemaat Tuhan. Kemarin saya jadi pemimpin untuk acara raker SMA Negeri 41. Dan pada saat itu seperti ini, tawar hati Tuhan. Kira-kira kalau saya berbicara depan khalayak peserta raker ini, apakah saya punya power Tuhan? Saya berdoa ke Tuhan, walau itu pekerjaan dunia, tapi saya selalu melibatkan Tuhan. Tuhan tolong saya, pimpin perkataan saya, pimpin setiap kalimat-kalimat yang saya sampaikan di raker ini Tuhan, supaya saya menjadi anak Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan puji Tuhan, kepala sekolah WA saya, beberapa kepala sekolah saya, terima kasih ya Pak, karena kata-kata Bapak itu bukan hanya kata-kata biasa, tapi kata-kata berkat. Hah? Saya kaget. Kok bisa seperti itu kepala sekolah? Karena saya apa jemaat Tuhan? Jarang di situ yang ada mengucapkan kata Shalom. Saya gituin jemaat Tuhan. Saya kayak pemimpin jemaat di saat ibadah saat ini. Ada yang sebelah teman saya bilang Assalamualaikum. Tapi ya kita sama-sama punya power yang sama.
kita sama-sama menyemangati peserta. Saya katakan shalom, walaupun di situ hanya 3 orang, tapi teriakan saya seperti 5.000 orang. Shalom, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Saya katakan, Tuhan Yesus, dari mana tadi keberanian? Padahal di depan itu ada banyak teman-teman saya yang mungkin kaget gitu ya, karena jarang gitu ya. Oh, siapa suruh pilih? Ya kan, ibaratnya siapa pimpin apa rapat seperti itu. Saya teriakin salam, dan akhirnya mereka tidak lagi canggung, dan itu sudah memang menjadi sebuah habit, kebiasaan yang kembali saya mensosialisasikan bagaimana hadirnya mereka nggak tawar hati lihat saya. Biasanya maaf Bapak Ibu, kalau di sekolah-sekolah negeri, mereka kalau kita memandang yang mungkin itu ya agak sedikit direndahkan, agak sedikit nggak dikasih kesempatan untuk seperti itu, untuk bawa-bawa acara raker seperti itu. Karena apa? Kadang-kadang ini masalah tentang ini mungkin diliput dalam apa ya, tapi ya itulah istilahnya, sehingga dalam aplikasi kehidupan seharian pun ibaratnya selalu ada kata-kata ini orang percaya. Orang percaya selalu menggunakan kata-kata seperti ini. Tetapi hari itu saya merindukan untuk rekan-rekan kerja saya untuk tidak tawar hati melihat saya kalau saya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena Tuhan ada di dalamnya, saya harus melakukan apa kata firman Tuhan, bukan apa kata saya. Ketika apa kata saya, maka kecillah kemampuan saya, kecillah kekuatan saya. Tetapi ketika saya melibatkan Tuhan, besarlah kekuatan saya, karena saya tidak tawar hati dan terintimidasi lagi. Ya Pak Jajang ya, kesehatan walaupun kadang-kadang menurun ya, ingatan dan banyak kadang-kadang yang kita ingat membuat kita pusing. Ingatlah, biar ada yang bertumbuh rasa percaya pada Tuhan dan selalu berdoa. Doakan yang menjadi pergumulan dalam keluarga, Mbak Rini, Pak Jajang, apapun yang Tuhan percayakan. Semakin kuat kita berdoa, semakin ada kekuatan itu menguatkan kita. Jadi kita gak tawar hati. Kita lawan semua tawar hati itu dengan menghadapi bersama dengan Tuhan. Dan itu tidak akan menyentuh kita. Walaupun itu masuk dalam pikiran kita, semua terlepas. Karena apa? Karena firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lari kami merosot, semakin merosot, atau daya ingat kita, fisik kita makin lemah, namun batin kita, roh memang menurut, tapi daging kita lemah. Mari daging kita semakin mengandalkan Tuhan, dan roh kita juga semakin mengandalkan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Mari hari-hari ke depan ini kita lagi lebih mengandalkan Tuhan, dan jangan tawar hati. Karena tawar hati bukan berasal daripada Allah, tetapi tawar hati berasal dari dunia ini yang merusak sistem kehidupan kita untuk tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.